Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Yakobus 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang terkasih, sanggup merespon dengan sikap hati yang benar ketika sedang diperhadapkan dengan penderitaan adalah letak keistimewaan iman Kristiani. Sebagai orang percaya, tidak sepatutnya kita dikalahkan oleh situasi yang ada. Tuhan menghendaki agar kita menghadapi setiap penderitaan dengan hati yang sabar, yang tabah, dan tetap bersyukur, sebab penderitaan adalah jalan yang terkadang Tuhan pakai untuk menguji kemurnian iman kita. Penulis Amsal memberikan kunci untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada dalam Amsal 17 ayat yang kedua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Mengapa iman itu perlu diuji? Itu pertanyaannya. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga tadi menjelaskan, menyatakan bahwa proses pengujian iman akan menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan memiliki pengertian sebuah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemalangan, penderitaan, atau kesusahan. Jadi yang dimaksud ketekunan bukanlah sikap sekedar bertahan secara pasif atau pasrah pada keadaan, tetapi sikap aktif, kuat, dan berani menghadapi segala bentuk penderitaan dan kesukaran, sehingga mampu menjadikan situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang dapat mempermuliakan nama Tuhan, mampu melihat sisi positif di balik penderitaan yang dialami. Saudaraku, karena itu kita diminta untuk merespon setiap penderitaan dengan sikap hati yang benar, sebab melalui penderitaan tersebut akan dihasilkan iman yang kuat. Ketekunan tidak mungkin dihasilkan tanpa penderitaan. Ketekunan tidak mungkin dihasilkan tanpa kesukaran. Oleh sebab itu, janganlah kita langsung mengungkapkan kemarahan, mengungkapkan kekecewaan kepada Tuhan ketika Tuhan menempatkan kita dalam berbagai macam penderitaan atau kesukaran, karena
Tuhan sedang mengerjakan hidup kita. Tuhan punya rencana besar atas hidup kita. Saudara, Ibrani 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingatlah bahwa ketekunan memerlukan proses yang tidak singkat. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman Allah ini menegaskan kepada setiap kami bahwa ujian yang kami alami hari-hari ini, ujian terhadap iman kami ini akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan membawa kami untuk menikmati setiap janji Tuhan. Semua harus dimulai dengan bersabar, meresponi setiap tantangan, cabaran hidup ini, penderitaan, bahkan kesukaran dengan sikap hati yang benar. Karena kami tahu Tuhan bahwa tidak untuk selama-lamanya orang benar ditinggalkan. Justru dalam keadaan inilah Tuhan minta kami memiliki hati yang gembira, karena itulah obat yang manjur. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap tuntunan Tuhan yang membimbing kami untuk tetap memandang kepada Yesus yang memimpin kami dalam iman, yang membawa iman kami kepada kesempurnaan. Dan karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Di saat ku berada di titik yang terendah, Engkau datang mengangkat hidupku tanpa memperhitungkan semua kesalahanku. Engkau tetap mengasihi diriku tanpa syarat. Tak ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, yang sanggup menerima diriku apa adanya. Tak ada cinta di dunia sebesar cinta-Mu Yesus, yang sanggup mencintai diriku tanpa syarat. Di saat ku berada di titik yang terendah, Engkau datang mengangkat hidupku tanpa memperhitungkan semua kesalahanku. Engkau tetap mengasihi diriku tanpa syarat. Tak ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, yang sanggup menerima diriku apa adanya. Tak ada cinta di dunia sebesar cinta-Mu Yesus, yang sanggup mencintai diriku tanpa syarat. Tak ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, sanggup
ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, yang sanggup menerima diriku apa adanya. Tak ada cinta di dunia sebesar cinta-Mu Yesus, yang sanggup mencintai diriku. Kasih-Mu Tuhan, yang sanggup menerima diriku apa adanya. Tak ada cinta di dunia sebesar cinta-Mu Yesus, yang sanggup mencintai diriku, yang sanggup mencintai diriku. tanpa syarat, tanpa syarat. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017-7923-798. Sekali lagi 017-7923-798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017-7923-798. Sekali lagi 017-7923-798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.